Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal membahas GPU yang sangat fenomenal, kontroversial, emosional, dan katanya sangat handal dalam handle game di resolusi 1080p sekalipun. Yang binal. Maaf, yang benar. Nah, sebelum dilanjutkan, yuk bantu saya menggapai mimpi bersama di tahun yang rumit ini. Caranya gampang banget kok. Tekan tombol subscribe, tombol lonceng. Kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Midas Force GTX 750 Ti 4GB DDR5 128 bit. Harga barunya di angka Rp990.000. Garansi resmi 2 tahun. Merek satu ini katanya merek lokal yang awalnya dikenal melalui medsos, terus lanjut ke WA dan akhirnya menikah. Mereka bahagia. Ini bahasa apaan ya? Maksudnya merek yang udah dikenal dengan produk SSD-nya. Ya, walaupun ada yang bilang gacha ya. Dan sekarang Midas Force mulai merambah ke VGA card. Dan untuk penegasan di video kali ini bukan VGA KW atau istilahnya fake GPU ya. Ini asli. Beneran Nvidia GTX 750 Ti yang dipakai. Endorse bos. Ya kagak sih, punya orang. Ya kali aja Midas Force mau kirim unit ke kita nih. Dus Midas Force ini kecil mungil. Bagus nih kalau buat untuk kirim-kirim ya. Gak gede ongkos kirimnya. Bagian depan dusnya cukup jelas merek sama tipenya. Pada bagian belakang nggak ada informasi detail dari GTX 750 Ti ini. Cuma fitur-fitur aja sih yang dijelasin. Oke, langsung aja kita keluarin unitnya. Wih, keren nih. Di boxnya masih ada logo Midas Force. Sebenarnya biasa aja sih ya. Dalam paket penjualan kalian dapat buku panduan, berikut juga garansi nih. Terus satu DVD driver, dan terakhir unit VGA-nya. Kalau lihat bentukannya sih mirip-mirip ya, kayak kembar dibelah rata. Dibelah dua. Mirip apa bos? Ya mirip-mirip sama VGA murah yang dijual di pasaran. Cuma beda GPU doang ya. Apa jangan-jangan satu pabrik nih? Bahkan cover VGA ini punya komposisi warna yang sama. Untuk heatsink atau pendingin VGA-nya ya mirip-mirip juga nih. Untuk di bagian output ada HDMI, DSAP, dan DVI. Dan pada bagian belakang nggak ada backplate. Ya harga segini nggak ada backplate. Dan di sini tertera jelas merek dan juga tipe lengkapnya. Sekali lagi VGA ini nggak butuh power tambahan dari power supply. Sebutan kerennya itu non-pin power ya. Untuk PC yang digunakan ya masih samaan sih ya. Bisa dilihat aja speknya di video. Lagi males omon-omon. Dan untuk drivernya pakai driver paling baru dari Nvidia. Karena tipe ini juga masih disupport sama Nvidia. Sebelum ke gaming, kita ngerender video 4K dan 1080p pakai kartu pintar ini. Kartu grafis, kok malah jadi keep. Untuk waktu render 4K ke 4K ya, dengan durasi video 1 menit 30 detik, butuh waktu 1 menit 44 detik. Ya lumayan sih ya, bahkan kalau dibanding RX 570 8GB sekalipun masih jauh kenceng GTX 750 Ti. Dan untuk 1080p waktu yang dibutuhkan kurang lebih 28 detik. Wih cakep nih. Ini nih keunggulan Nvidia dibandingkan rivalnya. Kemampuan rendernya memang lebih baik ya, jadi salah satu kelebihannya. Tapi kalau buat gaming ya jauh mendingan RX 570 dong. Untuk pengujian Cinebench R15, GTX 750 Ti hanya dapat skor 130 fps. Kalah telak pastinya dengan RX 570. Dan untuk 3D Mark-nya silahkan kalian pantengin aja sendiri. Lagi-lagi males omon-omon. PES 2024. Di game ini, biarpun seri Ti atau Ti, jangan menyombongkan diri. Paling nyaman settingan rata kiri. Kanan bos. Kanan? Jangankan ke kanan bro, tengah aja nggak sanggup, masih ngeyel. Nih saya kasih lihat settingan medium 1080p. Frame rate-nya hancur, cuma dapet 20an fps. Ya kalau sekiranya bagi kalian lancar, hantam aja bre. Paling matanya pegelin udah. GTA 5, lagi-lagi Nvidia GTX 750 Ti nggak bisa dipaksakan buat gaming dengan tampilan paling jernih. Yap bener nih, di GTA 5 pun kalian harus puas di settingan normal. Bisa dilihat kan ya settingannya gimana.
biar bisa compare langsung. Dengan settingan ini frame rate yang didapat masih cukup baik nih di angka 30 hingga 50 fps. Nah kalau kalian mau frame rate ratusan fps, monggo di offin semua nih, sekalian PC-nya deh. Nah ayo gimana? Yang bela-belain VGA ini masih sombong? Atau udah sadar nih? Udah pagi loh, masih aja mimpi. Dota 2. Untuk game satu ini Nvidia GTX 750 Ti masih sanggup main di settingan Ultra resolusi 1080p dengan mode borderless alias nggak full screen ya. Frame rate yang didapat masih cukup baik nih di angka 30 hingga 60 fps. Kalau mau lebih baik lagi ya tinggal turunin aja settingannya, pakai preset kalau nggak mau repot ya. Need for Speed Heat. Di game ini ternyata hasilnya nggak seburuk yang saya kira ya. Saya pikir bakal keok ya biar kata di settingan low resolusi 1080p. Dilala. Ternyata maksudnya sanggup bro. Beneran. Frame rate-nya sih pas-pasan banget ya, tapi lancar kok. Nggak endut-endutan alias nge-lag. Forza Horizon 5. Nggak beda jauh sama Need for Speed, di settingan low VGA ini hanya dapat frame rate di angka 33 fps. Nah kalau diturunin lagi levelnya jadi very low, maka frame rate yang didapat hanya 40 fps. Beda 7 fps doang sih dengan low. Kalian pilih mana? Kalau saya pilih dia. Alah. Far Cry 6, semua settingan udah saya coba nih untuk mendapatkan hasil yang paling nyaman buat dimainkan. Dan kalian harus puas main di resolusi 900p settingan low dengan frame rate di angka 34 fps. Kalau kalian mau maksa main di resolusi 1080p dan pingin dapat frame rate yang masih layak, maka nggak ada opsi lain selain mengaktifkan FSR-nya. Dan frame rate yang didapat pun kurang lebih sama nih dengan yang resolusi 900p ya. Apex Legends. Di game online satu ini dengan settingan ultra yang menyesuaikan VRAM, frame rate yang dihasilkan masih cukup baik nih dengan angka 40 hingga 50 fps. Sedangkan kalau di settingan low, frame rate-nya di angka 60 hingga 70-an fps. Masih nggak nembus 100-an fps ya, biar kata lo. Ya namanya GPU tua ya. PUBG. Di Apex Legends, GTX 750 Ti ini masih bisa menunjukkan taringnya. Tapi di game ini, taringnya pada copot, alias ompong. Kenapa saya bilang begini? Coba lihat frame rate yang dihasilkan di settingan ultra. Parah bro, dan settingan paling nyaman hanya low di resolusi 1080p. Warzone 20. Nggak tahu kenapa di GTX 750 Ti versi 2GB, game ini nggak mau running. Saya udah coba berapa kali tapi gagal. Ini untuk versi yang 2GB ya. Tapi yang versi 4GB ini, gamenya berhasil dimainkan. Dan kerennya, masih sanggup di resolusi 1080p settingan rekomendasi. Dengan frame rate di atas 30 fps ya. Genshin Impact, salah satu game yang suka dipandang remeh sebagian orang nih, dianggap game enteng. Ada benernya sih kalau nggak maksa settingannya. Kalau dipaksain jatuhnya yang nggak nyaman dimainkan. Nah GTX 750 Ti versi 4GB ini sendiri di medium hancur bro. Frame rate-nya suka jatuh ke 20-an fps. Parah sih ini. Lebih parah lagi ada yang bilang VGA ini bisa rata kanan. Apanya yang mau di kanan nih? Kepalanya ke kanan. VGA ini sendiri paling nyaman hanya di settingan lemes alias lowest. Kalau kalian nggak masalah frame-nya drop, low pun masih bisa sebenarnya. Tapi tetap lowest ya paling nyaman. Resident Evil 4 Remake. Biar kata game baru, ternyata VGA ini masih mempersilahkan GPU tua untuk bisa dimainkan. GTX 750 Ti masih sanggup memainkan game horor satu ini. Tapi ingat ya, jangan dipaksa. Settingan paling nyaman hanya di resolusi 900p dengan preset performance. Dan frame rate yang didapat sih tergolong pas-pasan banget ya, tapi masih lancar.
Valorant, game yang enteng pakai banget ini. Biar kalian tahu kemampuan GPU kalian buat ngetesnya, jangan main di settingan rendah, karena yang bekerja jatuhnya prosesor ya. Mainkan di settingan high dan hasilnya masih cakep juga sih. Secakep Mary. Maksudnya frame rate-nya masih cukup tinggi, bahkan tembus di angka 100 fps. Dari 12 game yang diuji coba, VGA ini masih cukup bisa diandalkan buat bergaming ria. Ya, walaupun nggak bisa dipungkiri ya, kemampuannya udah lemah. Dalam artian kalian harus mengalah dan bermain di settingan rendah. Bahkan kalau harus rela dan ikhlas, sebagian game nggak bisa dimainkan karena menuntut fitur direct terbaru. Yang mana fitur level dari VGA ini hanya mentok di 11.0, biarpun support direct 12 ya. Sedangkan sebagian game ini minimal banget fitur levelnya di 11.1 atau malah di atasnya. Kalau bisa malah direct 12 beneran ya. Untuk suhu yang dihasilkan VGA besutan Midas Force ini sendiri ternyata cukup rendah. Ya paling mentok di angka 65 derajat Celcius. Ini sih adem ya. Sedotan daya listrik PC yang saya gunakan pakai VGA ini, yang paling kencang sedotannya hanya di angka 175 watt. Ingat ya, ini total sedotan listrik PC saya, bukan VGA-nya. Kalau VGA sendiri sih kalau lihat dari TDP-nya hanya 60 watt. Ini untuk yang non-pin power ya. Kesimpulannya, dengan harga yang ditawarkan, ada pilihan yang lebih baik dengan fitur yang lebih baik juga. Apa coba? Yap, AMD Radeon RX 550 4GB DDR5, harga jualnya mirip-mirip. Memang kemampuannya kalah dikit ya dibandingkan GTX 750 Ti ini, tapi tetap aja nih, fiturnya lebih baik ketimbang 750 Ti. Kalau dibandingkan VGA bekas, maka VGA 1 ini berasa sampah. Ini kalau versus bekas ya. Tapi kalau baru, VGA ini masih cukup layak beli sih. Terlebih lagi di kemampuan editingnya yang bisa lebih baik bahkan dibandingkan RX 570 sekalipun. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA Midas Force GTX 750 Ti versi 4GB. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Dan makasih udah mampir di NK Channel.